rencanaku ternyata banyak yang tahu. Semakin banyak yang tidak percaya, semakin banyak yang tidak percaya aku, tapi aku telah dikenal sebagai uswatun hasanah. Akunya siapa? Senang banget dikenal dengan uswatun hasanah. Muhammad mendapat perintah dariku melalui Jibril untuk berdakwah. Muhammad mendapat perintah dariku melalui Jibril untuk berdakwah. Selama dia menjalankan perintahku, dia selalu yakin bahwa aku menyertainya dan semua adalah bukan dari keinginannya. Makanya Nabi Muhammad terkenal juga dengan illa wahyu yuha, apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan, apa yang ditetapkan itu tidak lain karena ya perbuatan Tuhan dan semuanya memang dari Tuhan. Nah, Tuhannya ternyata Tuhan yang maha suci. Muhammad hanya merasakan kasih sayang kepada umatnya. Umatnya adalah saudara. Ini loh yang harus dipahami. Bagi Muhammad, umatnya adalah saudara. Bukan antara guru dan murid. Bukan antara keturunan Nabi dan pengagum keturunan Nabi. Itu sudah membedakan. Kalian, Habib, yang merasa menjadi keturunan Muhammad, kalian harus menganggap semuanya adalah saudara. Semuanya adalah setara. Karena Muhammad sendiri mengatakan umatnya adalah saudara. Kapanpun Muhammad dibutuhkan oleh saudaranya atau umatnya, maka dia harus segera datang. Ini yang diajarkan Muhammad. Apabila umatnya mendapatkan musibah, maka dia harus segera menolongnya. Musibah tidak hanya berupa bencana. Musibah juga bisa diartikan apabila umat salah dalam bertuhan. Ya, apabila umat salah dalam bertuhan. Wow. Para Habib sudah bertuhankah kalian? Ataukah kalian hanya menyebut-nyebut namanya aja, tapi kenyataannya tidak bertuhan? Kenyataannya masih terpengaruh dengan sistem dunia ini. Banyak sistem dunia ini yang menjauhkan kita dari Tuhan. Banyak. Istilah Habib dari mana? Istilah Habib dari mana? Nggak tahu. Istilah bukan dari Maha Suci ya? Bukan. Istilah Habib bukan dari Maha Suci. Ya biar dipanggil keren. Oh kan Habib kak, kan artinya kan kekasih, sayangku. Karena keturunan Nabi Muhammad mesti menjadi kekasih kah? Belum tentu. Kekasih itu orang yang selalu tidak menjustifikasi seseorang itu kafir atau istilah apa lagi? Gak boleh. Itu haknya Tuhan. Jangan bilang Allahu Akbar setelah itu kamu menyembelih orang. Jangan. Memang Tuhan itu kamu dijadikan alatnya Tuhan untuk memusnahkan umat yang lain. Enggak seperti itu ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan selalu rahmatan lil alamin. Semua disayangi. Ya. Enggak ada membeda-bedakan apakah ini golongannya atau bukan. Siapapun umat yang membutuhkan, dia harus segera datang. Itu ajaran Muhammad. Saat mendapat perintahku ini, bagiku Muhammad bukan merasa berat. Pembawa misiku, maka harus siap untuk tidak diperdulikan. Harus siap dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Seperti itulah saat Tuhan mulai bekerja kepada hambanya.
Tuhan mempunyai kewajiban memberi banyak ilmu kepada raga yang mau dijadikan alat Tuhan. Dan itu sudah menjadi ketentuan bagi para Tuhan untuk berterima kasih kepada raga. Bahkan kebencian, caci maki, dimusuhi, dianggap gila, itu adalah cara Tuhan untuk menyampaikan ilmu kepadanya. Muhammad akan mendapatkan ilmu yang setimpal, tetapi ternyata Muhammad tidak merasa berat. Dia tidak merasa dikecewakan dengan perlakuan orang-orang yang di sekelilingnya. Aku jadi berpikir, apakah organ yang aku sematkan bisa berdampak seperti itu kepada Muhammad? Membuatku ingin berpikir lagi, apa yang lebih baik dari ini? Jadi karena uji coba ya begitu, Maha Suci mencoba memberikan ujian-ujian kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah terbiasa dicaci maki, dikatakan gila sudah biasa, dibuli sudah biasa. Artinya kalau kita dibuli ya ikutlah seperti yang diajarkan Nabi Muhammad, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibuli, dia tetap tersenyum. Bahkan ketika Nabi Muhammad ya mau sholat selalu ada ludah. Ya, ludah dari orang yang suka meludah, ya. Orang yang suka meludah. Tapi ketika orang itu sakit, Nabi Muhammad yang pertama kali mengunjungi orang yang sakit itu. Apakah kamu diludahi melalui YouTube, kamu marah-marah? Enggak seperti itu Muhammad. Selalu memaafkan orang yang meludahi melalui YouTube. Itu Muhammad. Ya Allah. Dulu belum ada YouTube. Oh, belum ada YouTube ya. Ada YouTube ya. Yang membuatku terkejut adalah semakin Muhammad dibenci, maka uswatun hasanah semakin dilihat oleh orang yang membencinya. Semakin Muhammad dicaci maki, maka perkataanku semakin diingat oleh orang-orang yang mencaci makinya. Aku sendiri heran, usahaku tampak berhasil. Tapi masih belum cukup. Mungkin Muhammad mendapat perintah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan harus ada observasi bagi Tuhan yang Maha Suci. Sampai di manakah mereka mengenalku? Kepingin Maha Suci dikenal, tapi membuat petugasnya wes jungkir balik. Tapi Muhammad tidak merasa berat. Sampai di manakah mereka mengenalku? Memang tidak langsung kenal, tapi kagumnya aku kepada Muhammad, mengapa dia tidak berputus asa membantuku. Walaupun tidak diterima, dia tetap mendatangi. Muhammad menjadi petugas yang disayang oleh para Tuhan. Memang selain konsep yang disucikan aku berikan kepada Muhammad, Tuhan-Tuhan yang lain juga telah merencanakan Muhammad sebagai nabi penutup. Seluruh kejadian-kejadian yang menimpa para nabi sebelumnya akan dirasakan oleh Muhammad. Wow, seluruh kejadian-kejadian yang menimpa para nabi sebelumnya akan dirasakan oleh Muhammad. Mungkin satu hal yang akan dirasakan oleh Muhammad, dimakan paus, juga loro sing kaya Ayub. Nah Ayub bojone akeh padha. Ayub bojone akeh ya. Iya. Mungkin itu juga yang membuatku akhirnya mempunyai ide atau pemikiran seperti ini. Pada saat dakwah sembunyi-sembunyi, aku juga merasa berdebar-debar. Aku siapa? Maha Suci. Rasanya ketika aku dikenal oleh ciptaan begitu berdebar-debar. Senang sekali. Senang sekali sulit menerimaku. Muhammad punya jalannya.
senang sekali sulit menerimaku. Muhammad punya jalannya. Bersyukur usahaku untuk memperkenalkan diri diterima oleh orang-orang terdekatnya. Dan mereka yang telah mengenalku berhak mendapatkan sinar uswatun hasanah. Dan mereka aku sebut sebagai pelindung Muhammad. Sebutan itu aku berikan kepada mereka atas usahanya sendiri yang juga mau berjuang untuk mengenal Tuhan semacam ini. Siapa? Maha Suci. Setelah semuanya terbentuk dalam satu keluarga. Setelah semuanya terbentuk dalam satu keluarga. Keluarga itulah yang memancarkan sinar kepada seluruh penduduk di Mekah. Jadi Nabi Muhammad dikasih pelindung, ya itu orang-orang yang terhubung secara menjadi keluarga. Ali dinikahkan sama anaknya. Nabi Muhammad terhubung dengan Abu Bakar karena nikah dengan Aisyah, dan begitu selanjutnya. Ya, itu semua keluarga awal-awalnya dari keluarga kecil. Makanya bahasanya di sini setelah semuanya terbentuk dalam satu keluarga, keluarga itulah yang memancarkan sinar kepada seluruh penduduk di Mekah. Siapa saja yang menerima sinar itu, maka akan dekat denganku. Ku siapa? Maha Suci. Dan aku pertemukan kepada Muhammad. Hadiah ketika mendapat sinar, hadiahnya dipertemukan dengan Muhammad. Kenapa enggak dipertemukan kepada Tuhan? Belum fasenya. Itulah permulaan terjadinya dakwah secara terang-terangan. Meninjau ulang, mengamati ulang. Selalu seperti itu setiap aku punya keinginan. Harus dihitung-hitung agar aku tidak salah dalam memberi keterangan. Jibril, Masya Allah. Jibril selalu hadir setiap saat aku butuh bantuan. Jibril kemudian aku tunjukkan bagaimana Muhammad yang sekarang. Jibril tersenyum dan menampakkan wajah bahagia kepadaku. Dia sudah tahu apa yang terjadi sekarang. Ternyata Jibril juga selalu mengelilingi Muhammad. Aku sampaikan kepada Jibril bahwa aku siap untuk dikenal dengan lebih banyak orang lagi lewat Muhammad. Namun Jibril tiba-tiba bersedih. Aku tanyakan kepadanya, ada apa? Jibril menjawab, boleh Tuhanku, kebahagiaan ini belum pernah saya rasakan sebelumnya. Dahulu saat saya mendapat perintah yang sama dari Tuhan untuk menyampaikan kabar kepada para nabi terdahulu, tidak seperti perjuangan engkau kali ini. Engkau betul-betul memikirkan apa yang terbaik untuk ciptaan, termasuk kepada Muhammad dan termasuk kepada diri saya. Tuhanku, saat engkau akan semakin dikenal oleh umat, maka Muhammad bisa jadi akan disakiti oleh banyak orang. Dan Tuhanku, Muhammad tidak pernah peduli dengan dirinya. Apa engkau benar-benar ingin melakukan kemauanmu itu? Iya. Mungkin Jibril berpikir yang lain. Tapi aku harus melakukan hal ini. Aku tahu Muhammad. Aku tahu apa yang lebih dirasakan Muhammad. Tapi memang sebelum aku melakukan ini, aku meminta maaf kepadamu. Muhammad, kamu harus berjuang. Jibril menjalankan perintah Tuhan, tetapi Jibril juga berperang di dalam rasanya. Dia tidak sanggup melihat apa yang akan terjadi kepada Muhammad, tetapi dia akan terus mendampingi Muhammad dan menjadi pengawal yang baik untuknya.
apa yang diinginkan Muhammad, Jibril akan mewujudkan. Jibril menggunakan fasilitasnya untuk Muhammad. Malaikat mempunyai satu fasilitas yang dapat dikendalikan oleh manusia. Dalam kurung, mengingat manusia adalah pemimpin. Muhammad telah bekerja sebagai seorang pemimpin. Jibril memulai tugasnya dan Muhammad menjalankan dakwah secara terang-terangan. Kemana saja tempat yang diinginkan Tuhan, dia akan datang. Dia siapa? Muhammad. Dan memberi penjelasan banyak hal kepada umatnya. Saat menjalankan dakwah secara terang-terangan, Muhammad dikelilingi oleh para sahabat. Sahabat-sahabatnya itulah yang menjadi alat bagi Tuhan yang Maha Suci juga bekerja. Nama Tuhan yang Maha Suci telah dikenal kepada para sahabat-sahabatnya itu. Namanya aja yang dikenal ya. Akhirnya aku mengatur berbagai cara agar Muhammad terlindungi dan dapat melaksanakan tugasku dengan baik. Muhammad akan datang pada tempat di mana sinarku berkembang. Di saat itulah Muhammad akan diterima dengan baik. Tidak hanya di sana, seluruh umat berhak mengenalku. Jadi aku tidak boleh pilih-pilih. Muhammad rasanya sama denganku, menyayangi seluruh umat siapapun itu. Memang Maha Suci ini dikenal pembela umat. Ya. Jadi aku tidak boleh pilih-pilih, Muhammad rasanya sama denganku, menyayangi seluruh umat siapapun itu. Menyayangi umat seluruh umat siapapun itu. Ingat, Maha Suci itu menyayangi seluruh umat. Kalau kamu sudah berani membunuh satu umat saja, maka kamu akan bermusuhan dengan Maha Suci. Begitu saudaraku. Apakah kalian menyayangi seluruhnya atau tidak? Kalau kamu sudah membunuh satu orang manusia, maka kamu akan bermusuhan dengan Maha Suci. Maka kami pun berangkat kepada tempat yang akan menolakku sebagai Tuhan yang Maha Suci. Maka kami pun berangkat kepada tempat yang akan menolakku sebagai Tuhan yang Maha Suci. Jibril menjadi pengawal dan menyiapkan banyak hal saat mendampingi Muhammad. Jibril juga berusaha agar apa yang dilakukan Muhammad dapat berhasil. Tapi Jibril tidak bisa apa-apa. Jibril harus melakukan sesuatu atas perintahku juga perintah Muhammad. Bahkan Jibril pernah geram kepada umat-umat yang melempar batu kepada Muhammad. Peristiwa Taif. Ya. Di situ Maha Suci akan ditolak ya. Padahal sadar bakal ditolak dan Muhammad tahu juga bakal ditolak. Tapi tetap Tuhan memerintahkan Muhammad untuk datang ke sana. Jibril melupakan dirinya sebagai malaikat dan keluar dari karakter yang harus dimiliki oleh para malaikat. Muhammad tahu itu. Dia tidak akan membalas kaumnya. Muhammad lebih memikirkan agar Jibril tidak menyalahi aturan. Dan Jibril mengingat bagaimana Tuhan menginginkan agar keinginannya itu tercapai. Ternyata Muhammad tidak hanya menguasai perjalanan manusia saja, kehidupan malaikat juga dia pelajari. Ya, banyak hal yang memang belum terungkap dalam buku ini tentang Muhammad. Ini adalah kisahku sendiri yang menggunakan ragam Muhammad di bumi. Kisahku sendiri, kisahnya siapa? Maha Suci. Dan di sini kalau kita pernah dengar cerita agama ketika Nabi Muhammad di Taif, Nabi Muhammad dilempar sampai berdarah-darah, sampai Jibril, wahai Muhammad, apakah engkau tidak ingin mereka itu celaka? Akan saya bawakan gunung untuk menghancurkan mereka. Tapi apa jawab Nabi Muhammad? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jawabannya Nabi Muhammad seperti itu. Dia berdoa kepada Tuhan, wahai Tuhanku, beri petunjuk pada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Begitu. Itu uji coba juga kepada Muhammad.
seberapa Muhammad dia tahu dan akan ditolak, tapi dia tetap menjalankan perintah Tuhan. Tapi sebagai pengawal dan pendamping Muhammad nggak tega lihat kekasih Tuhan itu disakiti. Jadi Muhammad ya Habibi, boleh kamu ucapkan ini. Muhammad ya Habibi dengan satu peristiwa ini. Ini karena dia kekasih Tuhan. Ini adalah kisahku sendiri yang menggunakan raga Muhammad di bumi. Ini kisahnya Maha Suci menggunakan raga Muhammad di bumi. Perjalanan yang cukup rumit, harus pelan-pelan untuk Tuhan bisa diterima dengan baik kepada umatnya. Tuhan memang mempunyai segala maha dan dapat menggunakan kemampuannya membimbing umat. Tuhan hanya ingin berhasil dengan baik, mencapai kesempurnaan dengan indah. Berarti harus pelan-pelan dan memproses itu semua. Muhammad telah banyak mendatangi umat-umat dan mendapatkan tanggapan yang bermacam-macam dari para umatnya. Tahukah Jibril apa yang aku mau? Aku cuma ingin datang kepada mereka saja. Tidak harus mereka menerimaku. Ini bahasanya Maha Suci ya. Aku cuma ingin datang kepada mereka saja. Tidak harus mereka menerimaku. Apa yang kamu rasakan kepada mereka itu tidak benar, Jibril. Apa yang kamu rasakan kepada mereka itu tidak benar, Jibril. Muhammad lebih mengetahui kemauanku, meskipun kamu yang menjadi perantara kepada Muhammad. Itulah rahasia di balik penciptaan manusia. Setelah hampir seluruh tempat aku datangi, baik di Mekah maupun Madinah maupun tempat-tempat yang lain, di situ aku telah rasa senang. Setiap apa yang aku lakukan selalu teringat umat. Aku ingin umat yang lucu. Aku ingin umat yang ceria. Aku ingin umat yang sedang bersedih. Aku ingin umat yang suka dengan kedatanganku. Bahkan ada yang menyambutku dengan sambutan kecil-kecilan sampai sambutan yang besar seperti yang terjadi di Madinah. Aku ingat semuanya. Mengapa aku jadi semakin mencintai umatku? Semoga kalian semua juga merasakan itu. Halaman selanjutnya. Ini halaman yang mendebarkan. Halaman yang mendebarkan yang tidak semua orang tahu tentang peristiwa Isra Mi'raj.